Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai validasi metode spektrofotometri UV derivatif dalam analisis penetapan kadar teofilin pada parasetamol. Dengan anggota kelompok yaitu Imam Fajrul Islam, Asbati Bulkis, Flora Nisa Dimar Campaka, dan Baik Nabila Zumara Farida. Latar belakang. Parasetamol merupakan obat yang berefek analgesik dan antipiretik. Parasetamol sangat mudah ditemukan secara bebas di supermarket atau warung, rumah sakit, apotek, dan semua sarana pelayanan kesehatan lainnya. Obat ini dikenal masyarakat sebagai obat untuk mengatasi sakit kepala, nyeri head pada wanita, serta demam. Cara kerja parasetamol yaitu dengan menghambat prostaglandin yang lemah di jaringan perifer dan tidak memiliki efek antiinflamasi. Dosis terapi parasetamol yang digunakan oleh masyarakat biasanya 500 mg. Teofilin adalah obat yang biasa digunakan pada terapi asma. Senyawa teofilin adalah senyawa yang memiliki indeks terapi kecil, maka dari itu pada formulasinya teofilin diberikan matrik berupa polimer hidrofilik. Definisi dari spektrofotometri derivatif adalah metode secara manipulasi terhadap spektra pada spektrofotometri UV phase. Metode spektrofotometri derivatif ditunjukkan untuk membedakan dua atau lebih senyawa dalam suatu campuran tanpa melakukan pemisahan secara kimia. Terdapat 4 macam atau jenis metode spektrofotometri derivatif. Penentuan kadar teofilin pada kombinasi parasetamol dan teofilin secara spektrofotometri derivatif dikerjakan dengan menggunakan metode zero crossing dan metode peak-to-peak. Kelebihan dari spektrum derivatif antara lain, spektrum derivatif memberikan pemaparan bentuk yang rinci dari spektrum serapan dan pemaparan ini semakin pasti dari spektra derivatif pertama ke derivatif yang keempat. Tinjauan pustaka parasetamol. Parasetamol mempunyai nama lain yaitu asetaminofen atau N-asetil P-aminofenol, N4-hidroksipenil asetamid. Rumus molekul dari parasetamol adalah C8H9NO2, menggunakan berat molekul sebesar 151,16 gram per mol. Pemberian parasetamol berupa hablur atau bubuk putih dan tidak berbau. Parasetamol larut pada 70 bagian air. 7 bagian etanol 95%, 13 bagian aseton, 40 bagian gliserol, 9 bagian propilen glikol, serta larut pada larutan alkali hidroksida. Parasetamol memiliki suhu lebur 168 derajat Celcius hingga 172 derajat Celcius. Penyimpanan parasetamol digunakan tempat yang tertutup baik dan terjaga dari cahaya matahari. Identifikasi spektrum serapan UV parasetamol pada keadaan asam yaitu panjang gelombang maksimumnya 245 nanometer dengan absorptivitas 668A dan pada keadaan basa yaitu panjang gelombang maksimumnya 257 nanometer dengan absorptivitas 715A. Selanjutnya teofilin. Teofilin mempunyai nama lain yaitu anhydrous teofilin, 1,3 dimetilsatin, teofilina, dan teofilinum. Teofilin memiliki rumus kimia C6H8N42H2O, serta memiliki berat molekul 198,18 gram per mol, memiliki satu molekul air hidrat atau anhidrat, serta berupa hablur atau serbuk putih, dan tidak memiliki bau. Teofilin bersifat sulit larut pada air, tetapi mudah larut pada larutan alkali hidroksida dan amonium hidroksida, serta relatif sulit larut terhadap etanol. Absorbansi teofilin pada maksimum 270 nanometer pada larutan asam adalah sebanyak 536A, sedangkan pada larutan alkali atau basa absorbansinya sebanyak 650A pada maksimal 275 nanometer. Spektrofotometri derivatif. Spektrofotometri derivatif adalah metode yang dilakukan secara manipulasi terhadap spektra pada spektrofotometri UV phase. Pada spektrofotometri konvensional, spektrum ini merupakan plot serapan A terhadap panjang gelombang lambda. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis suatu campuran tanpa melakukan pemisahan terlebih dahulu, walaupun menggunakan panjang gelombang yang berdekatan.
Metode spektrofotometri ini dapat dilakukan untuk menetapkan kadar larutan campuran antara dua zat. Metode dari spektrofotometri derivatif mempunyai beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu dapat menentukan puncak yang tajam di antara spektrum yang luas dan meningkatkan resolusi dari spektra yang tumpang tindih. Metode zero crossing adalah metode untuk melepaskan campuran binar dari spektrum derivatifnya pada panjang gelombang saat komponen pertama tidak ditemukan. Perhitungan pada zero crossing, tiap elemen dalam campuran merupakan fungsi tunggal konsentrasi dari zat lainnya. Panjang gelombang serapan maksimum pada suatu senyawa akan menjadi panjang gelombang zero crossing pada spektrogram derivatif pertama. Panjang gelombang tersebut tidak memiliki serapan atau dA atau dA lambda sama dengan 0. Apabila panjang gelombang zero crossing kedua senyawa tidak sama, maka penetapan kadar campuran kedua senyawa tersebut bisa dilakukan tanpa dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Apabila dua pita serapan memiliki panjang gelombang yang sama, maka akan terjadi pelebaran pita. Oleh karena itu, kurva derivatif awal tidak akan membantu pelepasan spektranya. Pada situasi ini akan dilakukan derivatif kedua. Metode peak-to-peak adalah panjang gelombang peak-to-peak dipengaruhi dari pencampuran spektrum derivatif larutan baku serta sampel. Dari hasil pencampuran spektrum derivatif tersebut, dicari wilayah panjang gelombang, di mana terdapat spektrum yang saling berhimpitan satu sama lain, secara total yang membentuk puncak maksimum serta puncak minimum. Metodologi penelitian. Alat spektrofotometer UV, FIS, cuvette, timbangan analitik, labu ukur 10 mili, pipet tetes, botol vial, pipet ukur 5 mili. Bahan, Aquades, larutan stok paracetamol 5 mg per 5 mili, larutan stok theophylline 20 mg per mili, sampel larutan paracetamol dan theophylline. Cara kerja, spektra dibuat dari tiap-tiap larutan paracetamol dan theophylline. Dilakukan pembuatan spektrum normal dari suatu larutan paracetamol dan dengan jarak panjang gelombang antara 220 hingga 320 nanometer. Penetapan zero crossing spektra serapan normal yang didapatkan dibuat spektra derivat pertama, derivat kedua, dan ketiga. Dengan menunjukkan beda absorban dua panjang gelombang terhadap harga rata-rata dua panjang gelombang tersebut, dari spektra derivat tersebut ditetapkan panjang gelombang zero crossing paracetamol, sehingga diperoleh paracetamol yang memiliki nilai 0. 3. Pembuatan kurva standar. Larutan standar theophylline dibuat seri konsentrasi 0,75, 1,25, 1,75, 2,25, 2,75, serta 3,25 mg persen. Dibuat kurva baku menggunakan perhitungan seri kadar larutan baku kafein pada panjang gelombang zero crossing. Nilai spektrum serta kadar dibuat dengan persamaan linier sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan BX tambah A, Y sama dengan nilai, X sama dengan konsentrasi, B sama dengan slope, A sama dengan derau. 4. Penentuan kadar theophylline. Larutan sampel campuran dilihat pada panjang gelombang zero crossing paracetamol. Nilai spektrum theophylline yang terbaca pada panjang gelombang zero crossing paracetamol kemudian dimasukkan ke dalam persamaan kurva baku theophylline untuk kemudian diteliti. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam membuat materi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.